Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan faktor nasional pada kebijakan pendidikan agama dari buku yang berjudul Religious Education Policy in Turkey and England, A Comparative Perspective, yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Hendek pada tahun 2020. Dalam buku ini berisi perbandingan kebijakan yang berlaku di Turki dan Inggris terkait dengan pendidikan agama. Di setiap negara, pendidikan agama banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, termasuk internal, subnasional, nasional, dan supranasional. Hampir tak terelakkan faktor-faktor yang membentuk kebijakan pendidikan agama saling berhubungan dan saling tumpang tindih. Dalam bab ini, pengarang mengeksplorasi faktor-faktor nasional yang mempengaruhi kebijakan pendidikan agama di Inggris dan Turki sesuai dengan hasil riset ilmiah dan penelitian beliau. Dalam bab ini disebutkan 5 faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan pendidikan agama. Yang pertama adalah politik, yang kedua adalah negara dan agama, yang ketiga adalah sistem sekolah, yang keempat adalah kekhususan dan keunikan, dan yang terakhir yang kelima adalah guru. Baik, faktor yang pertama adalah faktor politik. Politik sebagai salah satu faktor terpenting yang dapat membentuk kebijakan pendidikan agama. Di kedua negara yaitu Turki dan Inggris, pendidikan agama dipahami sebagai salah satu mata pelajaran yang paling dipolitisasi dalam kurikulum. Tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kedua negara ini. Di Inggris, politik tidak begitu berpengaruh terhadap pendidikan agama, sedangkan di Turki, politik banyak bercampur tangan ke dalam pendidikan agama. Di Turki, pendidikan agama adalah bagian dari perhitungan elektoral politisi, sementara di Inggris tidak ada peran untuk siapapun dalam pendidikan agama. Artinya, politik di Inggris tidak ikut campur tangan dalam permasalahan pendidikan agama. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor negara dan agama. Nah, di kedua negara yaitu Turki dan Inggris, sama-sama terlihat hubungan antara negara dan agama sebagai faktor yang penting dalam pembentukan kebijakan pendidikan agama. Di Turki, hubungan antara negara dan agama terjadi dalam bingkai laisisme. Sedangkan di Inggris, hubungan antara negara dan agama dibahas dalam bingkai gereja dan merupakan bagian dari sekularisme. Ini sendiri terdapat dalam satu perbedaan antara Inggris dan Turki. Inggris dikritik karena memberikan hak yang sangat istimewa terhadap gereja, sementara Turki dikritik karena memiliki agama negara yang resmi, yaitu agama Islam. Di kedua negara tersebut, laisisme dan sekularisme diinterpretasikan secara berbeda dari dua sudut pandang. Hubungan negara Turki dengan agama dapat diperiksa dalam konteks laisisme. Dan dari hasil riset menunjukkan bahwa prinsip laisisme itu penting sekali. Dan itulah salah satu faktor utama yang membentuk kebijakan pendidikan agama di Turki, walaupun di sisi lain hal ini ditentang oleh pihak lain
bahwa pendidikan agama yang diterapkan di Turki sangat bertentangan dengan prinsip laisisme. Sedangkan di Inggris, bagi sebagian pihak, sekularisme berarti penghapusan agama dari ruang publik mencakup pendidikan secara khusus, sedangkan pihak lain melihat bahwa sekularisme hanyalah sebagai manifestasi dalam kebebasan beragama. Adapun faktor yang ketiga adalah sistem sekolah. Turki memiliki sistem pendidikan yang terpusat, dan Turki juga memiliki sistem pendidikan terpadu. Mengapa bisa demikian? Turki adalah warisan Ottoman atau Ad-Daulah Al-Utsmaniyah, dengan berbagai sekolahnya yang mana negara sangat berkuasa untuk mengontrol pendidikan secara sepenuhnya, dan hal inilah yang menyebabkan kontrol itu terpusat pada sistem pendidikan yang berjalan di Turki. Dengan demikian, sekolah swasta tidak memiliki banyak kemandirian. Terlebih lagi, bagi sekolah minoritas yang seharusnya memiliki hak untuk mengajarkan pendidikan agama diatur secara ketat melalui prosedur tertentu yang memastikan semua buku yang diajarkan di sekolah minoritas disetujui oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan kebijakan pendidikan agama di Inggris ditentukan secara lokal melalui silabus yang disepakati secara lokal. Inggris memberikan kebijakan pendidikan agama dengan beragam sistem. Di Inggris terdapat berbagai sekolah dengan pendidikan agama yang berbeda-beda. Sistem pendidikan Inggris yang beragam merupakan hasil warisan dari kolonial kerajaan Inggris. Berikutnya adalah faktor yang keempat, kekhususan dan keunikan. Di Turki terdapat otoritas yang diterima, yang mana ide dan pandangannya dirujuk ketika menafsirkan, membenarkan, dan mencela pendidikan agama. Sehingga pendidikan agama benar-benar mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah Turki. Sedangkan di Inggris disebutkan bahwa pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah itu dinilai tidak relevan bagi masyarakat secara umum dan bagi anak-anak secara khusus. Karena agama menurut mereka tidaklah penting bagi kehidupan mereka, bahkan mereka berkeyakinan agama hanyalah penghalang bagi mereka untuk maju dan berkembang. Kemudian faktor nasional yang kelima adalah guru. Guru merupakan faktor penting dalam kebijakan pendidikan agama. Di Turki, kebijakan resmi pendidikan agama berorientasi barat, tetapi guru tetap memiliki kecenderungan Islam yang kuat. Dengan kata lain, banyak guru yang menentang kebijakan resmi. Mengapa demikian? Ada 3 alasan. Yang pertama, banyak guru yang lulus dari Fakultas Teologi yang mengajarkan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, banyak guru yang berpendapat bahwa Turki masih memiliki populasi agama yang homogen dibandingkan dengan Barat, yang berarti bahwa guru masih menghadapi kelas homogen di mana mereka merasa punya andil untuk menyebarkan Islam. Kemudian yang ketiga, orang tua wali murid mengharapkan anak-anak mereka untuk menginternalisasi moral-moral Islam. Di Turki sendiri, guru secara terbuka mengatakan bahwa mereka mengabaikan beberapa arahan kebijakan, terutama arahan tentang agama lain. Dengan kata lain, mereka bertindak sebagai agen aktif dengan menambahkan atau menghapus konten yang mereka anggap tidak perlu.
Sedangkan di Inggris, walaupun ada perbedaan antara kebijakan terkait dengan silabus dan pengajaran di kelas itu banyak yang berbeda, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka mengabaikan kebijakan resmi. Hal ini terjadi karena mereka memandang agama sebelah mata. Agama tidak memiliki urgensi dalam kehidupan manusia. Inilah 5 faktor nasional yang membentuk kebijakan pendidikan agama. Negara, kemudian politik, inilah 5 faktor nasional yang membentuk kebijakan pendidikan agama. Yang pertama adalah politik, yang kedua negara dan agama, yang ketiga sistem sekolah, yang keempat kekhususan dan keunikan, serta yang kelima adalah guru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.